Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Bill. Kali ini kita akan membahas video dari Saudara Sugi. Di dalam videonya, dia menuduh bahwa Tuhannya orang Kristen memberikan istri-istri Daud kepada anaknya untuk ditiduri. Dan di dalam videonya juga dia menanggapi video dari channel Kristen yang berbicara tentang bagaimana surga daripada saudara-saudara Muslim. Dan Saudara Sugi menyangkal pernyataan dari YouTuber Kristen tersebut. Mari kita dengarkan video dari Saudara Sugi. Saya tidak sedang menafsirkan Al-Quran, kitab sucimu tentang surgamu, bukan. Tapi sedang memforward dan sedang memberitahu apa yang saya tahu. Oh, begitu surganya Islam. Dan ini juga pemberitahuan saya kepada umat Kristen, anak-anak muda, Bapak Ibu jemaat sekalian, ini loh surganya mereka. Oke, sudah kita dengar bersama tadi dan kita lihat videonya. Jadi saya cuma ngambil intinya saja ya, tidak saya sertakan semua videonya karena terlalu panjang. Yang diceritakan di dalam kitab orang Kristen di dalam 2 Samuel 12, kalau kita baca di situ dari ayat 10 sampai ayat 12 ya, di mana di situ ada cerita bahwa istrinya Daud itu akan diberikan kepada orang lain dan orang tersebut akan meniduri istri-istrinya Daud di siang hari di depan seluruh mata orang Israel. Artinya Tuhan akan mengadakan adegan seks di tempat umum. Oke, Saudara Sugi mengatakan Tuhan akan mengadakan adegan seks di muka umum. Mari kita baca 2 Samuel 12 ayat 10 sampai dengan 12. Kalau kita lihat perikopnya adalah Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Kalau kita baca dari seluruh konteks dari ayat pasal ini adalah berbicara tentang ketika Nabi Nathan datang bertemu dengan Daud dan menegur Daud atas dosa yang dia lakukan terhadap Batsheba. Apa yang Nabi Nathan sampaikan adalah nubuatan kepada Daud, apa yang terjadi dengan dirinya di masa depan. Jadi, apa yang terjadi di masa depan, Tuhan sudah sampaikan sebelum kejadian itu terjadi. Jadi, ini adalah nubuatan, yang mana nubuatan ini digenapi oleh anaknya Daud, yaitu Absalom. Dan kalimat yang membuat Saudara Sugi menyatakan bahwa itu adalah perbuatan Tuhan, yaitu di dalam ayat 11. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu. Jadi dia menginterpretasikan kalimat itu sebagai perintah Tuhan untuk mengambil istri-istri dari Daud. Tetapi yang terjadi sebenarnya adalah ketika Daud setia kepada Tuhan, Tuhan melindungi Daud dan semua yang ada padanya, termasuk istri-istrinya. Dan ketika Daud melanggar perintah Tuhan, jadi perlindungan Tuhan atas Daud tidak berlaku lagi. Jadi orang-orang bisa mengambil istri-istri Daud sesuka hati mereka, karena perlindungan Tuhan tidak ada lagi di sana.
Jadi, kalau kita mengikuti cara berpikir Saudara Sugi, aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu. Sementara kenyataannya yang mengambil istri daripada Daud adalah anaknya Absalom, bukan Tuhan. Jadi, karena perlindungan Tuhan atas Daud sudah diangkat, maka musuh-musuh Daud bisa mengambil istri daripada Daud. Dalam hal ini adalah Absalom. Dan hal ini menarik, Tuhan sudah menubuatkan itu jauh-jauh hari, dan peristiwa itu terjadi saat Absalom bermusuhan dengan Daud. Dan yang menarik adalah di 2 Samuel 16 ayat 21. 2 Samuel 16 ayat 21 itu adalah nasihat dari Ahitofel kepada Absalom. Dia mengatakan, hampirilah gundik-gundik ayahmu yang ditinggalkannya untuk menguasai istana. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya. Jadi, ide untuk mengambil istri daripada Daud, istri-istri daripada Daud adalah ide Ahitofel. Menariknya adalah Tuhan sudah menubuatkan hal itu jauh-jauh hari sebelum kejadian itu terjadi. Tapi kalau itu diasumsikan seperti tuduhan mereka bahwa itu semacam pesta seks, ya itu jelas ngawur. Karena di dalam Al-Quran itu diterangkan bidadari itu adalah gadis-gadis suci, ya, yang menundukkan pandangannya, belum pernah disentuh orang, dan tidak liar. Jadi kehidupan di surga itu masih ada kehidupan sebagaimana kehidupannya suami istri. Jadi itu tidak masalah, ya. Yang jadi masalah itu kalau Tuhan memberikan istri orang kepada orang lain. Nah, itu baru jadi masalah. Seperti yang diceritakan di dalam kitab orang Kristen di dalam 2 Samuel 12, kalau kita baca di situ dari ayat 10 sampai ayat 12, ya. Di mana di situ ada cerita bahwa istrinya Daud itu akan diberikan kepada orang lain, dan orang tersebut akan meniduri istri-istrinya Daud di siang hari di depan seluruh mata orang Israel. Artinya Tuhan akan mengadakan adegan seks di tempat umum. Beda kalau di dalam Islam, ya. Di dalam Islam yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya di dalam surga adalah gadis-gadis suci yang tidak liar, pandangannya tidak liar, dan belum pernah menjadi istrinya orang. Sekarang mari kita bandingkan, mana yang lebih... Oke, kita sudah dengarkan bagaimana pernyataan Saudara Sugi bahwa di surga Islam Tuhannya akan berikan gadis-gadis suci yang mana belum pernah peristri oleh orang lain. Mari kita baca hadis Ibnu Majah nomor 4328. Hadis Ibnu Majah 4328 dengan judul Sifat Surga. Mari kita tanya Nabi dari Saudara Sugi. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang hamba yang dimasukkan ke dalam surga, melainkan Allah akan menikahkan dengan 72 istri. 2 istri dari bidadari, dan yang 70 dari warisannya penduduk neraka. Saudara lihat dalam kurungnya, istrinya penghuni neraka yang masuk surga. Jadi,
tuduhan saudara Sugi terhadap Alkitab justru dilakukan oleh Tuhannya di dalam hadis Ibnu Majah, dan ini pernyataan dari nabinya. Dan jika dibandingkan dengan Alkitab tadi, itu adalah nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Nathan kepada Daud, dan nubuatan itu pun terjadi seperti yang dikatakan oleh Nabi Nathan. Jadi tuduhan dari saudara Sugi justru adalah yang akan dipraktekkan oleh Tuhannya di surga. Jadi saudara Sugi nantinya ketika dia masuk surga akan mendapat 70 istri dari warisannya penduduk neraka. Jadi 70 dari istri saudara Sugi nantinya adalah mantan istri dari para kafir yang masuk neraka. Dan kita akan lihat bagaimana saudara Sugi akan ngeles dengan hadis ini. Saya tahu saudara Sugi akan bilang hadis ini doif. Ya, memang tidak ada yang sahih di dalam kitab saudara Sugi. Giliran ketahuan bohong dibilang doif. Kalau yang bagus bilang sahih. Padahal mereka sendiri yang tulis ini dan sebarkan. Oke. Kalau saudara-saudara baca lebih lanjut, hadis ini diberitakan, dan tidaklah salah seorang dari mereka melainkan memiliki tit yang rapat, dan ia memiliki tit yang tidak loyo, dan maksud dari warisannya penduduk neraka adalah laki-laki yang masuk neraka, kemudian mereka mewarisi istrinya untuk penghuni surga, sebagaimana Firaun mewarisi istrinya. Jadi, istri dari para penghuni neraka diwariskan kepada saudara Sugi nantinya. Dan mereka memiliki tit yang rapat dan memiliki tit yang tidak loyo. Oke. Saya pikir demikianlah tanggapan kita atas video dari saudara Sugi. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan teman-teman. Tuhan memberkati.